Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berjudul Membaca untuk Menulis Artikel Populer. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Amitullah Nada. Kedua, Indri Zulhaiza Febriani. Ketiga, Nurul Dini Hotipah. Selamat menyaksikan. Pengertian membaca. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Di dalam KBBI tertulis bahwa ada setidaknya 4 makna dari kata baca. Yang pertama, melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati. Yang kedua, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang tertulis. Yang keempat, memperhitungkan atau memahami isi sebuah tulisan, simbol, ataupun gambar. Manfaat membaca. Yang pertama, menambah pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin baik kita menghadapi tantangan yang datang. Yang kedua, memperbanyak kosakata. Mempunyai kosakata yang banyak dapat membantu kita berbicara dan mengekspresikan banyak hal dengan baik. Yang ketiga, memperbaiki memori. Membaca membantu ingatan-ingatan jangka pendek serta menstabilkan suasana hati. Yang keempat, keterampilan berpikir analitis. Membaca dapat melatih kita memahami rangkaian peristiwa, runutan, dan jalannya cerita, sehingga otak kita menjadi lebih mampu memproyeksikan kesimpulan dari informasi yang tersedia. Yang kelima, keterampilan menulis. Membaca karya yang diterbitkan dan ditulis dengan baik memiliki dampak yang nyata pada tulisan seseorang. Pengertian artikel populer. Artikel populer adalah tulisan yang berisi hasil kajian, pandangan, atau opini penulis disertai argumentasi ilmiah yang disajikan dalam bahasa populer. Menurut KBBI, merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, surat kabar, dan sebagainya, atau bisa juga sebuah karangan atau prosa yang dimuat dalam media massa yang membahas isu tertentu, persoalan, atau kasus yang berkembang dalam masyarakat secara lugas. Adapun karakteristik dari artikel populer ada 8 diantaranya. Pertama, objektif, yaitu masalah atau peristiwa disertai dengan fakta dan teori pendukung. Kedua, gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh orang awam, dan efektif. Ketiga, lugas, tulisan langsung menuju persoalan. Keempat, logis, yaitu keterangan yang dipaparkan harus memiliki dasar dan alasan yang masuk akal dan dapat diuji kebenarannya. Kelima, tuntas, yaitu masalah atau tema yang dipilih dipaparkan secara mendalam. Keenam, cermat, berusaha menghindari berbagai kekeliruan walau sekecil apapun. Ketujuh, jelas dan padat, yaitu keterangan mudah dipahami. Dan kedelapan, opini tentang suatu masalah atau peristiwa disertai dengan fakta dan teori pendukung. Kaidah artikel populer. Secara praktis, artikel populer adalah karya ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, yaitu bahasa media atau bahasa jurnalistik, untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan media online. Paragraf yang disajikan dengan kalimat-kalimat pendek, penggunaan kata sederhana, dan hindari kata sulit dimengerti, penggunaan istilah yang mudah digambarkan pembaca. Artikel populer biasanya menggunakan bahasa umum yang ada di masyarakat, bahasa yang digunakan sehari-hari, dan bahasa yang tidak terlalu terikat dengan kaidah penulisan seperti ejaan yang disempurnakan atau EYD. Fungsi artikel populer. Yang pertama, sebagai wadah bertukar pikiran atau komunikasi di masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi antara ilmuwan dan masyarakat atau orang awam. Yang ketiga, menerjemahkan bahasa iptek ke dalam bahasa yang dimengerti secara umum. Yang keempat, menyumbangkan pemikiran terkait topik yang dibahas. Adapun tujuan dari artikel populer. Yang pertama, tujuan penugasan.
Yang kedua, tujuan informasi. Yang ketiga, tujuan persuasi atau pembujukan. Yang keempat, tujuan entertainment atau menghibur. Yang kelima, tujuan eksistensi. Dan yang terakhir adalah tujuan pemecahan suatu masalah. Struktur penulisan artikel. Yang pertama ada head atau judul. Judul artikel bersifat ringkas, informatif, dan deskriptif. Lalu ada byline yang biasanya berisikan nama diri penulis yang dicantumkan tanpa menggunakan gelar. Dan yang ketiga ada intro atau pendahuluan. Biasanya berisi latar belakang masalah, tujuan, serta manfaat. Lalu ada bridging atau penghubung intro, tulisan yang berupa identifikasi masalah atau pertanyaan. Setelah itu ada body atau isi, biasanya berisi uraian yang biasanya terdiri dari beberapa subjudul. Lalu yang terakhir ada closing, biasanya berupa kesimpulan yang merupakan penegasan dari pembahasan artikel. Kesimpulannya adalah hubungan keterampilan membaca dan menulis artikel populer sangat mempengaruhi satu sama lain. Karena dengan membaca maka kita dapat berpikir secara kritis. Dengan membaca kita akan mendapatkan banyak pengetahuan baru. Kosakata yang kita miliki pun akan bertambah. Tak hanya itu saja, banyak sekali buku atau sumber bacaan yang membuat kita berpikir lebih kritis akan suatu hal atau peristiwa. Hal itu juga sangat membantu keterampilan kita dalam menulis, termasuk menulis artikel populer. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.